Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Sela Aprilia Mutiara Lingga pada pembelajaran seni budaya kelas 8. Nah, anak-anak, pada bab seni tari ini, di bab kelima kita akan belajar keunikan gerak tari tradisional. Nah, apa aja keunikan dari gerak tari tradisional? Mari kita langsung bahas saja. Oke? Nah, motif gerak tari yang biasanya kita jumpai itu adalah salah satu keunikan dari seni tari atau dari tari itu tersendiri. Nah, kita coba lihat ya beberapa contoh keunikan tari dari berbagai tarian atau tarian dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah keunikan gerak kaki. Kalian sudah banyak ketahui bahwa tarian yang berasal dari Papua itu memiliki gerak tari yang dinamis dan ritmis. Nah, itu termasuk salah satu dari ciri-ciri gerak tari, keunikannya ya. Bukan ciri-ciri ya, tapi keunikan dari gerak tari tersebut. Nah, yang kedua, ada tari daerah Sulawesi Selatan seperti Pagelu itu memiliki ciri gerak dengan kaki yang tertatah pada lantai. Nah, kemudian yang ketiga, keunikan gerak pada mata. Nah, kita sudah sering menjumpai atau sering tahu bahwa tari Bali itu gerakan bola matanya itu bisa ke kanan dan ke kiri secara cepat. Nah, ekspresi tari itu terwakili pada gerakan mata tersebut. Nah, berarti gerakan matanya itu adalah keunikan atau daya tarik dari tarian tersebut. Kemudian yang keempat, ada keunikan motif gerak pada jari-jari tangan ya, dapat dijumpai pada tari gending Sriwijaya. Nah, kelentikan jari-jari tangan itu merupakan kekuatan dari tarian tersebut ya. Kemudian ada tari Minang. Tari Minang itu juga sering kita jumpai gerakan tangannya yang kuat, terkadang mengalun, terkadang patah-patah seperti itu. Motif gerak Minang ini banyak dipengaruhi oleh motif gerak pencaksilat ya. Sudah kalian ketahui bahwa pencaksilat itu salah satu tradisi bela diri yang ada di Indonesia. Kemudian yang keenam itu adalah keunikan gerak pada tangan juga. Pada tarian Jawa Gaya Surakarta dan Yogyakarta, bentuk jari tangan itu mencirikan karakter jari tari tersebut. Misalnya karakter gagah dan halus. Jadi kalau kita gerakannya kayak tari perang, kayak ada perang-perangnya itu kan karakternya bisa jadi beda. Kemudian yang terakhir ya, yang ketujuh ya. Ketujuh itu keunikan pada gerak tari tangan juga dijumpai pada tarian Dayak. Karena pada tangan si penari Dayak ini, suku Dayak ini, itu di sela jarinya itu diberi bulu-bulu indah. Nah, adanya bulu-bulu itu menjadi daya tarik dari tarian itu sendiri ya. Ada daya tarik. Nah, jadi mereka menari dengan jari-jarinya penuh dengan bulu-bulu dari burung indah. Nah, itu adalah 7 contoh. 7 contoh itu sebagian kecil tarian yang ada di Indonesia. Kan kalian sudah tahu bahwa di Indonesia itu banyak sekali macam tari, karena di Indonesia itu ada berbagai macam suku dan budaya yang berbeda-beda, dan otomatis suku dan budaya sendiri itu juga punya tarian khas daerah masing-masing, dan setiap daerah masing-masing punya ciri khas atau keunikan dari tarian daerah mereka masing-masing seperti itu. Nah, kemudian kita akan belajar jenis penyajian dari tari tradisi ya. Kita sudah sering melihat tari di televisi atau di internet atau di YouTube atau di platform lainnya ya. Kalau tari itu bisa ditarikan atau dimainkan oleh
satu orang aja atau tari tunggal namanya ya. Jadi ditarikan sendiri, seperti kayak kita dulu punya penari cilik yang sekarang sudah dewasa kayak Sandrina, tari ronggeng dari Betawi, dia kan juga tari ronggeng dari Betawi, itu dia menari sendirian. Nah, itu tari tunggal itu namanya tarian yang memang dibawakan hanya dengan satu orang saja atau seorang diri ya. Kemudian yang kedua itu tari berpasangan. Nah, tari berpasangan ini adalah tarian yang dilakukan oleh dua orang ya, baik dengan laki-laki atau laki-laki, baik perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan perempuan. Nah, prinsip dari tari berpasangan itu juga ada 3 ya, kalian harus perhatikan. Yang pertama itu adanya gerakan saling mengisi. Nah, tidak bisa kalian jalan sendiri-sendiri, gerakannya sendiri-sendiri, tidak saling berkesinambungan, itu nggak bisa, jelek pasti. Harus saling mengisi atau saling berhubungan atau saling berkesinambungan. Nah, yang kedua itu juga adanya gerakan saling interaksi, eye contact, tatapan, komunikasi nonverbal ya maksudnya. Nah, biar juga saling mengisi tadi, jadi harus ada interaksi atau eye contact. Nah, kalian singkur-singkuran itu kayak nari tunggal sendiri-sendiri, tidak akan ada tari pasangan, soalnya tidak ada interaksi. Kemudian yang ketiga merupakan salah kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam penyajiannya. Jadi dalam penyajiannya itu dia saling berkesinambungan, harus jadi satu kesatuan yang utuh. Jadi kita menari berdua seperti satu orang menari berdua, saling berkesinambungan menjadi satu, harus kompak kayak gitu. Nah, contohnya itu ada tari payung dari Sumatera Barat. Kemudian kalau di Jawa itu ada tari Rama dan Sinta yang kita bisa lihat kalau kita ke Candi Prambanan, biasanya setiap hari apa gitu itu ada pertunjukan tari Rama dan Sinta kayak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu tari berkelompok. Nah, tari berkelompok ini tari yang dimainkan atau diperagakan oleh banyak orang ya. Nah, lebih dari 2 orang, bisa 3 sampai banyak orang gitu. Nah, tari ini juga di dalam kelompoknya bisa berisi laki-laki semua atau perempuan semua atau campur laki-laki dan perempuan. Nah, tari berkelompok ini sering dijumpai pada panggung-panggung pertunjukan. Nah, banyak sekali tari kelompok. Soalnya kalau sendirian itu biasanya takut atau nggak pede atau gimana, atau ya sering banget sih, sebagian besar sih tari di Indonesia, budaya Indonesia sih berkelompok ya, jarang ada yang tunggal gitu kan, hanya beberapa tarian aja. Yang berpasangan juga beberapa tarian, sebagian besar tari itu pastinya berkelompok. Contoh kayak tari Cante Manis, Burung Endang dari Kalimantan, Tifa dari Papua, Yosin kayak gitu. Terus tari Belibis. Nah, yang paling besar, yang paling banyak masanya ya tari Kecak dari Bali kayak gitu. Tari berkelompok juga sama halnya seperti tari berpasangan ya, kita harus saling interaksi, ada kekompakan, saling mengisi biar tata panggungnya itu terbagi dan penguasaan panggungnya itu bisa baik seperti itu. Nah, langsung aja ya, paham, bisa dipahami ya. Dan next. Nah, pada seni tari ini kita juga ada yang namanya drama tari ya, tidak hanya menari saja tapi juga memainkan suatu cerita. Pada drama tari ini ada desain dramatik namanya. Nah, desain dramatik itu ada 2. Yang pertama ada kerucut tunggal dan kerucut ganda. Yang kedua ada kerucut ganda. Yang pertama kerucut tunggal. Nah, sebelum kita masuk ke dramatik, itu drama tari itu sendiri merupakan bentuk penyajian tari yang memiliki desain dramatik atau ada cerita dari tarian tersebut ya. Kemudian desain dramatik itu ada 2 ya,
tadi Bu Sheila sudah bilang bahwa yang pertama adalah kerucut tunggal. Maksud dari desain kerucut tunggal itu dalam satu pertunjukan tari hanya ada satu klimaks kemudian menurun gitu aja. Jadi cuma ada satu klimaks kemudian selesai. Nah, biasanya kerucut tunggal ini untuk tari dramatik yang durasi mainnya itu kecil atau pendek, durasinya itu sedikit. Kerucut ganda itu ada beberapa klimaks, jadi beberapa klimaks, kita ada klimaksnya beberapa, kemudian baru turun ke endingnya ya. Jadi kalau di kerucut ganda ini timingnya itu lebih panjang lagi daripada kerucut tunggal. Nah, bisa dipahami anak-anak. Nah, contoh tari drama yang ada di Indonesia yang terkenal itu ya di Prambanan itu ada kayak tari Anananobong sama Dewi Sinta dan Cahwana, seperti itu, pertengkaran itulah. Perang pada saat itu dijadikan suatu drama tari yang epik yang ditunjukkan ke wisatawan lokal atau mancanegara, seperti itu. Lanjut. Nah, pada peragaan drama tari selain menguasai aspek geraknya saja ya, si penari juga diharuskan atau diwajibkan atau paling enggak sedikit banyak mempunyai kemampuan bernyanyi. Nah, kemampuan bernyanyi ini untuk pengganti dialog, karena dialog biasanya dilakukan dengan cara bernyanyi gitu. Jadi pada drama tari biasanya dialognya itu disampaikan dengan cara bernyanyi, kayak drama musikal tari gitu. Kemudian tarinya juga bertema ya. Tema yang sering disajikan pada jenis tari itu baik tari tunggal maupun tari pasangan, kemudian tari berkelompok maupun tari bercerita, itu biasanya tema pada tarian merupakan ide yang kemungkinan diwujudkan dalam bentuk judul tari dan pada akhirnya diekspresikan melalui gerak. Jadi si koreo itu punya ide yang dituangkan ke tarian dan dibawakan oleh sang penari. Jadi setiap tari itu pasti ada temanya, pasti ada maksud dari tarian tersebut atau fungsi dari tarian tersebut. Nah, hanya untuk hiburan kah, atau untuk tari penyambutan, atau untuk drama tari, itu pasti juga ada temanya. Nah, kemudian setiap tari itu juga memiliki tata rias dan busananya sendiri-sendiri. Nah, setiap tari itu punya karakter tata rias dan karakter tata busana itu berbeda-beda satu dengan tari yang lain ya. Jadi silakan beri contoh beberapa karakter tari dan karakter make up tari dan busana. Untuk penari pria dan wanita itu juga sendiri-sendiri. Kemudian ada beberapa tarian yang busananya pria tapi ditarikan oleh wanita. Perbedaan ini juga untuk semua nama tari ya, bukan hanya satu tari, tapi di setiap tarian juga ada perbedaan seperti ini. Paham ya anak-anak? Pada minggu kemarin kalian sudah belajar gerak dasar tari. Ini ada gerak dasar tari tangan. Yang tangan itu ada ngegiting, kemudian ada ngerayung, ada nyempurit, ada ngepel, boyo mangap, sama ngikut kiri dan ngikut kanan. Ini namanya gerak dasar tangan ya. Ini contoh gerakannya seperti ini, kalian bisa lihat di gambar. Nah, caranya kalian di rumah, kalau nyekiting itu merupakan pertemuan ibu jari pada jari tengah yang membentuk lingkaran. Nah, jadi jari tengah sama
sama ibu jari itu disatukan, kemudian membentuk lingkaran, dan jari lainnya melengkung, tidak boleh lurus ya, jari yang lainnya melengkung biar agak rileks gitu. Kemudian setelah nyekiting kita belajar ngerayung. Ngerayung itu ibu jari lagi yang ditekuk sampai ke depan telapak tangan. Ibu jari itu ditekuk sampai ke depan telapak tangan. Nah, serta jari yang lainnya itu lurus dan nutup, jangan direnggangkan tapi ditutup rapat ya, kemudian lurus. Itu yang namanya ngerayung. Yang ketiga ada ngeruji. Ngeruji ialah ibu jari yang menekuk sampai dapat mengepal di depan dari tangan, dari telapak tangan. Jadi ibu jarinya itu ditekuk sampai bisa mengepal ya di depan dari telapak tangan. Kemudian jari yang lainnya lurus ke depan serta merapat. Oh, jari telunjuk sama ibu jari maksudnya ini. Ini jari ibu jari sama jari telunjuk itu di ngeruji. Ngeruji sama ngerayung ini hampir sama ya. Kemudian yang keempat adalah nyempurit. Nah, nyempurit ini ibu jari ketemu dengan telunjuk dan jari yang lainnya menekuk berurutan. Kemudian ada ngerokoto. Itu ada ibu jari yang ditekuk di depan telapak tangan serta jari telunjuk juga yang menekuk ke bawah sehingga saling berhadapan tetapi tidak menempel dengan ibu jari ya. Kemudian jari yang lainnya lurus rapat ya. Contohnya nanti kalian bisa belajar sini. Jadi ibu jarinya itu nekuk tapi tidak nempel ke telapak tangan ya, nekuk. Kemudian telunjuknya juga nekuk seperti huruf C, jadi yang lainnya dong. Kemudian boyo mangap. Boyo mangap itu yakni membuka ke samping serta jari yang lainnya lurus merapat, jadi kayak mulut buaya. Kemudian menggerenggem, yaitu ibu jari yang membuka ke samping ya, serta menekuk, sedangkan jari yang lainnya digenggam, mengepal, digenggam. Kemudian ranggah manjangan, yaitu kedua tangan yang melakukan boyo mangap itu serta diletakkan di atas bahu. Jadi kalau kita boyo mangap, tangannya yang sebelah kanan membentuk boyo mangap diletakkan ke bahu sebelah kiri, itu namanya ranggah. Kemudian ada kambeng. Nah, ini kedua tangan itu melakukan gerenggem, mengepal ya, lalu diangkat ke depan dada. Siku membentuk sudut 90 derajat, itu namanya kambeng. Itu adalah beberapa contoh gerakan dasar tangan, gerak tari dasar pada tangannya. Langsung saja next kita belajar gerak dasar kaki. Nah, pada gerak dasar kaki itu ada beberapa juga. Di gambar itu ada beberapa, kalian bisa lihat ya. Ada sembah silo, ada sembah jelangkan, ada andap amuragan, andap umuran.
kalian bisa bedakan. Ini ada beberapa. Bisa akan jelaskan beberapa gerakannya juga. Langsung saja ya, bisa akan menjelaskan. Yang pertama adalah debek. Debek ialah merupakan kaki kanan pada bagian belakang kepala itu pertengahan kaki kiri ya. Kaki kanan pada bagian belakang kepada pertengahan kaki kiri. Jadi kaki kanannya ditaruh ke pertengahan kaki kiri, ataupun sebaliknya. Kaki kanan kaki kiri ditaruh ke pertengahan kaki kanan, dan menghentakkan ujung kaki ke samping, itu namanya debek. Plek, dihentakkan, plek plek plek. Nah, itu debek. Nah, terus yang kedua ada ngejuk. Ngejuk ini kebalikan dari debek. Kalau debek itu kita jarinya yang dihentakkan, tapi kalau gejuk itu yang dihentakkan itu tumitnya. Jadi menghilangkan kaki kanan ke arah belakang, lalu kaki kiri maupun sebaliknya, dan juga menghentakkan kaki ke arah belakang. Jadi tumitnya yang gejuk, yang dihentakkan gejuk. Jadi kaki daerah belakang. Nah, yang ketiga ada tanjak ya. Tanjak kanan, ada tanjak kiri, sama aja, hampir sama. Nah, meletakkan kaki kanan lalu mengarah ke serong kanan, serta kaki kiri mengarah ke serong kiri ya. Jarak di antara kedua kaki yang selebar bahu, jadi kakinya dibuka sampai sama lebarnya dengan bahu kita masing-masing, itu namanya tanjak. Pada gerakan tanjak ini kalian dituntut punggungnya harus lurus biar tanjaknya bagus, biar tanjaknya kelihatan ya. Kemudian tanjak kiri juga seperti itu, serong ke kiri, kaki kanan juga serong ke kanan, kemudian jarak di antara kedua kakinya selebar bahu aja, cuma bedanya ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang terakhir mendak. Nah, mendak ini adalah kekuatan dari gerak tari kalian. Mendak itu adalah kedua kaki yang dibuka agar lebar, lalu ditekuk badannya tetapi tegak, tetap tegak, punggung tetap tegak seperti punggung kuda gitu. Nah, jadi tanjak dan mendak itu dua gerak dasar tari badan yang harus kalian ketahui. Jadi ada mendak, tanjak, gejuk, debek, itu adalah 4 gerak tari yang kalian harus kuasai, harus ada gerakan tari, dan selebihnya kalian bisa lihat pada gambar yang sebelumnya. Next ya, kita ke gerak dasar kaki. Sebelum kita ke gerak dasar, kita kan tadi sudah belajar gerak dasar kaki, maaf ya. Yang ini kita belajar gerak dasar kepala. Gerak dasar kepala kalian bisa lihat beberapa contohnya di gambar. Ada tolehan kanan, tolehan kiri, cengklekan, kemudian pecah dulu, toleh kiri, toleh kanan, lembut-lembut, kayak gitu. Kalian bisa lihat contohnya di layar kalian masing-masing. Langsung saja Gisela akan jelaskan beberapa contoh dari gerak dasar kepala. Nah, gerak dasar pertama adalah ulolangi, yakni kepala bergerak ke arah kanan lalu ke arah kiri dengan cepat, leher tak ikut bergerak, lehernya tidak ikut bergerak, jadi cuma kepala tok yang bergerak ya, dengan cepat. Kemudian yang kedua ada banteng ngabul, yaitu menggerakkan kepala ke arah belakang, nengok ke belakang.
Kemudian yang ketiga ada panca jonggo, yaitu menggerakkan kepala menggunakan dagu yang sudah terangkat kiri tengah, ya, serta ke tengah lagi. Panca jonggo. Kemudian tolehan kanan sama tolehan kiri itu hampir sama, ya sama persis, cuma bedanya yang satu kanan, yang satu menolehkan kepala ke kanan. Kemudian dagu yang digerakkan dahulu, kemudian baru kepala. Jadi dagunya itu gerak dahulu, baru kepalanya ngikut. Sebaliknya tolehan kiri juga seperti itu, noleh kanan, noleh kiri. Kemudian dedek, yaitu menggerakkan kepala ke arah kanan dan ke kiri. 4 kali hitungan dedek, ya, kayak India kayak gitu, dedek. Next ya. Gerak dasar badan, ada beberapa contoh kalian bisa lihat. Gerakan badan itu macam-macam ya, kita bisa sebisa mungkin kita menggerakkan badan itu termasuk juga gerakan dasar badan. Silakan jelaskan beberapa contoh. Obah bahu, yaitu menggerakkan bahu ke depan dan ke belakang. Nah, yang kedua hoyok, yaitu badan yang sudah dicondongkan ke arah kanan dan ke arah kiri. Jadi menggoyangkan badan ke arah kanan, ke arah kiri. Kemudian ogek lambung, yaitu menggerakkan perut tanpa menggunakan pinggang yang sudah ikut bergerak, dan bahu ikut pula bergerak. Jadi cuma bahu sama perutnya aja yang bergerak, ya. Pinggangnya nggak usah kemana-mana, tetap di tempat gitu. Nah, itulah anak-anak penjelasan dari Bu Sela, ya. Kurang lebihnya Bu Sela minta maaf. Semoga bermanfaat buat kalian dalam yang Sela sampaikan tadi. Kemudian jangan lupa kalian tetap belajar terus di rumah selama pandemi ini. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa klik subscribe, comment, and share jika kalian berkenan, ya, di channel Bu Sela, namanya channel Bu Sela Kuliah TV. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu.